Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya pada sehat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Amin. Jangan lupa yang belum ngisi daftar hadir, sebutkan nama dan kelas. Kita mulai pembelajaran kali ini. Bapak akan menjelaskan tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. Materi pembelajaran masa praaksara, periodisasi masa praaksara, nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia. Pengertian masyarakat praaksara. Masa praaksara atau nirleka berasal dari kata nir, tidak ada, leka, tulisan. Masa praaksara adalah sebutan terhadap suatu masa ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Disebut juga masa prasejarah. Meski belum mengenal tulisan, masyarakatnya telah memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi lisan, serta mampu merekam pengalaman masa lalunya sedemikian rupa, sehingga kita sekarang dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat di masa lalu. Kurun waktu masa praaksara diawali sejak manusia ada pada kala Pleistocene, yaitu sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu, dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Dengan demikian, batas antara masa praaksara dengan masa sejarah adalah sudah mulainya dikenalnya tulisan. Masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Masa berburu dan meramu, masa ketika di mana manusia purba mengumpulkan makanan-makanan yang dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup, dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang tersedia dari alam tempat tinggal mereka. Masa berburu dan mengumpulkan makanan terjadi pada masa Paleolitikum bersamaan dengan kala Pleistocene sekitar 2 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama 600.000 tahun. Pada masa ini kondisi bumi masih sepenuhnya belum stabil. Di samping itu manusia pendukungnya masih manusia purba, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Homo wajackensis. Ciri-ciri sosial manusia purba masa itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan gerak mereka dalam mencari dan mengumpulkan makanan. Hidupnya selalu berpindah-pindah tempat atau disebut dengan nomaden. Alasannya, yang pertama, binatang yang mereka buru di tempat yang lama sudah semakin berkurang. Yang kedua, binatang buruan akan berpindah tempat di musim kemarau ke arah sumber air. Tinggal di gua-gua di dekat sungai. Ada juga yang di sekitar pantai. Hidupnya tergantung sepenuhnya pada alam. Terjadi pembagian kerja, laki-laki berburu, sedangkan perempuan menjaga anak dan mengumpulkan makanan. Konsep perkawinan belum jelas, ya, yaitu ciri-ciri sosial. Ciri-ciri budaya dan teknologi. Yang pertama, masyarakat berburu dan meramu membuat peralatan hidup dari batu, tulang, kulit kayu. Yang kedua, sudah membuat perhiasan
ya sangat primitif, yaitu merangkai kulit kerang sebagai kalung. Ya, yang ketiga, benda hasil budaya masa berburu dan meramu, diantaranya ada yang disebut dengan kapak berimbas, kovar, ya, tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan menggenggam. Selanjutnya, alat serpih memiliki bentuk sangat sederhana dan berdasar bentuknya diduga alat-alat itu digunakan sebagai pisau, gurdi, atau alat penusuk, yaitu ciri-ciri budaya dan teknologinya pada masa itu. Yang selanjutnya, plakes, yaitu kapak genggam kecil. Mereka yang tinggal di daratan memilih tempat berlindung di gua-gua, di tempat ketinggian yang tidak jauh dari air. Gua-gua tempat tinggal tersebut namanya adalah Abris Sausrois yang ditemukan di Sulsel, ya, yang Ling pada saat itu. Selain itu ditemukan Jokermoninger, yaitu timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung. Itu disebut plakes, ya, kapak genggam kecil. Dan banyak lagi tempat-tempat tinggal mereka pada saat itu. Yang selanjutnya, alat-alat tulang. Pembuatan alat-alat dari tulang diperoleh dari tulang-tulang binatang hasil buruannya. Dari tulang-tulang itu dibentuk sebagai alat yang dapat membantu usaha memenuhi kebutuhan hidup, seperti pisau, belati, mata tombak, mata panah, ya. Peralatan dari tulang banyak ditemukan di Ngandong, Madiun, ya. Itu ciri-ciri budaya dan teknologi. Yang selanjutnya, ciri-ciri kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat pada masa berburu dan meramu masih sangat sederhana. Mereka memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari hasil berburu dan meramu. Mereka hidup berkelompok dan kehidupannya masih tergantung pada alam. Tempat tinggal mereka tidak menetap, nomaden, ya, berpindah-pindah. Berburu dan meramu merupakan kegiatan pokok sehari-hari dengan menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu yang dibuat secara kasar dari kayu dan tulang. Kepercayaan dengan mengenal penguburan mayat, orang yang sudah meninggal, ya, berarti telah mengenal konsep kepercayaan tentang adanya hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Selanjutnya, mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah, tetapi mulai menetap dan tinggal di perkampungan kecil, semi sedenter, ya, biasanya dekat dengan sumber air. Masyarakat pertanian ini diperkirakan muncul pada zaman Mesolitikum. Pendukungnya adalah manusia Homo sapiens dari rumpun Proto-Melayu yang bermigrasi ke Indonesia karena belum mengerti tentang sistem irigasi, ya, irigasi. Ladang-ladang mereka masih sangat bergantung pada kesuburan tanah dan hujan, seperti sistem pertanian tak ada hujan dan ladang berpisah. Jika tanah dianggap tidak subur lagi, mereka akan mencari tempat yang lebih subur. Tradisi seperti ini masih dapat kita jumpai dewasa ini di dalam masyarakat-masyarakat pedalaman seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, ya. Nah, ciri-ciri masyarakatnya, ya, dari segi ekonomi, cocok tanam yang mereka lakukan adalah dengan cara berhuma, yaitu membuka perladangan dengan membersihkan hutan dan menanaminya. Alat-alat yang terbuat dari batu pada masa itu, ya, sudah dibuat dengan bagus dan diasah dengan halus, sehingga
alat-alat mereka semakin sempurna. Alat batu yang menonjol ialah beliung persegi, ya, beliung dan kapak, ya, itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri sosial ekonomi. Ciri hasil budaya bercocok tanam. Peralatan masa bercocok tanam sudah lebih beragam bentuk dan jenis sebagai budaya. Ya, ada alat batu, gerabah, perhiasan. Peralatan yang terbuat dari batu terdapat pada hampir seluruh wilayah Indonesia. Peralatan ini sebagai alat yang membantu manusia mempertahankan hidup. Nah, benda-benda tersebut itu ada yang disebut dengan beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, ya. Nah, yang selanjutnya bangunan megalitikum. Apa itu bangunan megalitikum? Bangunan megalitikum dibangun untuk kegiatan religius berdasarkan kepercayaan adanya hubungan antara alam panah dan alam baka. Wujud bangunan tersebut itu ada yang namanya menhir, tiang batu untuk memuja arwah nenek moyang, dolmen, meja batu untuk meletakkan sesaji, sarkofagus, peti jenazah yang terbuat dari batu pipih, punden berundak, bangunan suci untuk memuja arwah nenek moyang, dan juga waruga, yaitu kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat, ya. Nah, konsep kepercayaannya ada yang disebut dengan animisme, dari bahasa Latin anima yang berarti roh, adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki roh. Manusia meski berhubungan baik dengan roh-roh itu dengan cara melakukan pemujaan atau memberikan sesaji. Bagian yang tak dapat dipisahkan dari animisme ini adalah kepercayaan akan adanya roh-roh yang telah meninggal. Yang kedua, dinamisme. Dari bahasa Yunani, dunamos, yang berarti kekuatan atau daya, adalah kepercayaan bahwa benda di sekitar kita memiliki kekuatan gaib. Benda yang suci itu mempunyai sifat baik yang luar biasa karena kebaikan ataupun keburukannya, sehingga dapat memancarkan pengaruh baik buruk pada manusia. Contoh, benda ini adalah pusaka, ya, lambang kerajaan, tombak, keris, ya. Ada juga yang namanya gamelan, ya, yaitu dinamisme. Yang ketiga, totemisme adalah kepercayaan akan adanya kekuatan gaib atau sakral pada beberapa binatang, misalnya sapi, ular, buaya, kucing, yang mendorong orang untuk mengeramatkan dan menyembah binatang tersebut. Sistem kepercayaannya itu, ya. Nah, yang ketiga, masa perundagian, ya. Perundagian berasal dari kata undagi, yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian. Masyarakat perundagian adalah masyarakat di mana setiap orang bekerja sesuai keterampilan masing-masing. Hal ini mengartikan bahwa spesialisasi kerja sudah sangat maju pada masa itu, ya. Ciri-ciri sosial ekonominya pada masyarakat itu kehidupannya sudah semakin teratur dengan hidup menetap secara permanen dan tinggal dalam sebuah perkampungan. Mata pencariannya berburu, ya, pada pertanian, ya, bertumpu pada pertanian dan peternakan. Mereka juga sudah mengenal kegiatan berdagang, ya, perdagangan seperti barter, tukar menukar. Sistem irigasi juga sudah dikenal dan sistem tada hujan berlahan-lahan ditinggalkan. Masa perundagian sangat penting, artinya
dalam perkembangan sejarah Indonesia karena pada masa ini terjalin hubungan dengan daerah-daerah sekitar kepulauan Indonesia yang mendorong meningkatnya kemampuan Indonesia, ya. Nah, sistem kepercayaan. Kepercayaan pada masa perundagian tidak jauh berbeda dengan masa bercocok tanam yang berintikan penghormatan dan pemujaan terhadap nenek moyang. Kepercayaan memiliki kedudukan yang sangat penting, dibuktikan penemuan alat-alat upacara dan bangunan pemujaan dari logam. Nah, selanjutnya peralatan masa perundagian. Hasil kebudayaan berupa alat-alat dari logam yang dibuat dengan teknik architecture, yaitu sistem cor logam dengan model lilin, dan teknik Bielefeld, yaitu menggunakan cetak batu, ya. Bentuknya seperti nanti ada gambar-gambarnya, ya. Nekara, yaitu genderang perunggu yang berfungsi sebagai alat upacara pemanggil hujan. Moko, yaitu nekara yang lebih kecil dan ramping. Kapak candrasa, yaitu kapak sepatu yang asimetris. Bejana perunggu, ya, arca perunggu, dan perhiasan serta alat-alat dari besi. Itu pada masa perundagian. Tradisi pada masa praaksara diartikan oleh masyarakat sebagai tradisi yang mempertahankan nilai norma agama, adat istiadat, petuah leluhur, peribahasa, dan kejadian sehari-hari. Menurut J.L. Brandes, masyarakat Indonesia pada masa praaksara telah memiliki 10 macam kemampuan budaya atau disebut lokal jenis, ya. Itu sistem Macapat, sistem kemasyarakatan yang teratur, mengenal bercocok tanam, kemampuan berlayar, mengenal pengetahuan astronomi, membuat barang dari logam, mengenal perdagangan secara sederhana, ya, barter tukar menukar itu, mengenal seni membatik dan menenun, mengenal seni pertunjukan wayang, ya, seni gamelan, ya. Nah, selanjutnya gambar-gambar pada masa perundagian, ya, yang telah Bapak jelaskan tadi, ya. Ini kapak corong, ya, ini nekara, ya, moko, bejana perunggu, ya. Ini pada masa berburu dan meramu, ya, kapak persegi yang belum dihaluskan. Ini koper tadi, ya, atau alat genggam, ya, yang ditemukan di Pacitan, ya. Nah, selanjutnya masih pada masa berburu dan meramu, ya, plakas dari Sanggiran. Terus ini masa bercocok tanam, ya, ada pabal dari Joker Meninjer di Sumatera Timur ditemukannya, ya. Ini berbagai perhiasan dari batu, ya, pada masa bercocok tanam di bangunan megalitikum, ya. Nah, bangunan megalitikum yang disebut dengan tadi apa? Peti batu itu tempat penyimpanan mayat. Terus ini dolmen, ya. Ini menhir, ya. Nah, ini Homo erectus, ya. Ini kapak candrasa itu yang tadi, ya. Ini kapak perunggu, ya. Ini yang disebut dengan Homo wajakensis, ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh melalui IG, ya, email, Facebook, ya. Terus juga boleh diputar lagi channel Bapak ini, ya. Boleh menuliskan juga di kolom komentar, ya. Terima kasih. Sampai ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.